time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya ta'zimi Kiai Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika yaitu Ibu Eka Rahayu MPD. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran matematika yaitu Ibu Wahyu Lestari MPD. Baik, perkenalkan nama saya Saadah. Saya mahasiswa di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong semester 4. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat strategi belajar mengajar. Nah, yang pertama di sini ada pengertian strategi belajar mengajar. Menurut Rahmawati 2012, bahwa strategi merupakan suatu pola yang dibuat secara sistematis. Sedangkan menurut Nata 2014, yaitu strategi belajar mengajar merupakan suatu rancangan kegiatan yang melibatkan peserta didik agar seluruh potensi yang ada dalam diri peserta didik dapat tergali dan terakutualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun strategi belajar mengajar matematika adalah suatu kegiatan dalam belajar matematika yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ada 3 jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pengorganisasian pembelajaran, yang kedua yaitu strategi penyampaian pembelajaran, yang ketiga yaitu strategi pengelolaan pembelajaran. Baik, selanjutnya komponen belajar mengajar matematika. Pada Kamus Bahasa Indonesia, komponen adalah bagian dari keseluruhan, sedangkan belajar mengajar adalah perubahan yang bertahan lama dalam sikap, perilaku, dan kapasitas berperilaku dengan cara tertentu yang dihasilkan dari praktik atau bentuk-bentuk pengalaman lainnya. Menurut Susanto 2016 menyebutkan bahwa terdapat 5 komponen dalam belajar matematika, yaitu yang pertama bertanya, yang kedua keaktifan siswa, yang ketiga kerjasama, yang keempat unjuk kerja, dan yang kelima sumber yang bervariasi. Adapun yang dimaksud dengan bertanya ialah proses belajar mengajar matematika harus dimulai dengan sebuah pertanyaan pembukaan yang memancing rasa ingin tahu siswa atau suatu fenomena. Nah, di sini siswa diberi kesempatan untuk bertanya kepada guru pertanyaan inti yang harus diselesaikan oleh siswa. Siswa diarahkan untuk mampu mengevaluasi, mensintesis, dan menganalisis jawaban dari pertanyaan yang tidak dapat ditemukan di dalam buku. Baik, selanjutnya keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta didik merupakan kegiatan yang harus diwujudkan dalam belajar mengajar matematika. Guru di sini berperan penting sebagai fasilitator mengarahkan siswa agar aktif dalam dan terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar. Baik, selanjutnya kerjasama. Kegiatan belajar mengajar matematika membutuhkan peer tutoring dalam kegiatan diskusi kelompok. Siswa diharuskan mampu mengkomunikasikan berbagai gagasan atau solusi dari permasalahan yang diberikan oleh pendidik melalui kerjasama tim. Baik, selanjutnya unjuk kerja. Dalam menjawab permasalahan yang diberikan oleh pendidik, peserta didik akan membuat solusi yang digambarkan melalui pengetahuannya mengenai permasalahan yang sedang dipecahkan. Baik, selanjutnya sumber yang bervariasi. Dalam belajar matematika membutuhkan banyak sumber dan referensi agar pemahaman konsep peserta didik menjadi kuat. Sumbernya bisa berupa teks, video, pembelajaran, poster, wawancara dengan ahli-ahli lainnya. Baik, selanjutnya tugas dan fungsi pendidik. Menurut Sukander
2013 mengemukakan bahwa fungsi dan tugas pendidik ada dua, yaitu yang pertama sebagai transfer ilmu kepada peserta didik seperti kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalaman. Yang kedua ialah membentuk sikap moral peserta didik menjadi lebih baik. Peserta didik dipersiapkan untuk menjadi warga negara sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yang merupakan keputusan MPR nomor 2 tahun 1983, yaitu sebagai perantara dalam belajar. Maka pendidik adalah sebagai pembimbing untuk membawa anak didiknya ke arah kedewasaan. Segala upaya yang dilakukan pendidik tidak selalu dapat membentuk peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun, pendidik akan selalu menjadi contoh dalam segala hal. Oleh karena itu, pendidik menjadi administrator dalam manajer pendidik sebagai perencanaan kurikulum, sebagai pemimpin, sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.